Wa amma fudulul halal, adapun bermula lebihan barang halal fa inna fatul ibadati, maka sungguh fudul halal itu afatnya ibadah, beliat ahli ijtihad dan ujian ahli ijtihad. Wa ini ta'amal tu, maka sungguhnya aku itu merenungi. Wajadu fi asyarafatin, maka aku temukan fihi padanya fudul halal asyarafatin akan 10 afat penyakit. Huna usulu, bermulai 10 itu usul fi hadza syani, pada ini perkara. Al-ula, bermula yang pertama, anna fi kathratil aqli, yaitu bahwasanya di dalam banyak makan, qaswatal galbi wa dhahaban nuri, keras hati dan hilang cahaya. Orang kalau banyak madang, kenyang maksudnya mah hilang, maka hatinya menjadi keras, nurnya hilang, nur qalbnya, nur hatinya hilang, hatinya nggak ada cahayanya, gelap. Kalau banyak, ini yang halal, ini makan halal nih, mau makan apa meleduk perutnya gitu ya, ini yang halal, apalagi yang haram. Bukan pergi lagi gelap. Ruyanin Nabi SAW, dilewatkan dari Nabi SAW tuh, semuanya ngarahnya ke Rasulullah, karena tahu pusatnya itu Rasulullah, pusatnya ajaran tuh, pemilik kurikulum terbaik, pemilik kurikulum sejati adalah Nabi Muhammad SAW. La tumitul quluba bi kasratil ta'am, kata Nabi, jangan kau matikan akan hati dengan banyak makan, wasyarabi dan minum. Jangan matikan hati itu dengan banyak makan dan minum. Ini kalau kita nggak ngedengerin begini, nggak ngedengerin yang Nabi sampaikan, mana tahu kita penyakit hati. Emang dokter hati cuma Nabi Muhammad. Kalau kita nggak ngaji, mana tahu. Udah kita belagi debet, sombong orang mau ngaji itu, udah kita nggak tahu, udah kita nggak selamat, oh enggak mau diselamatin, oh enggak, sombong berarti. Sama Nabi mau diselamatin, dia oh enggak, itu sombongnya ngelewatin orang-orang sombong, lebih sombong dari Fir'aun. Emang apa? Fir'aun segitu sombongnya masih minta tolong, ya, sama Nabi Musa, tapi sama Nabi Musa nggak ditolongin. Coba kalau minta tolongnya sama Allah, kata Allah, dia tidak suruh tolongin. Sama Korun juga waktu ditaruh nama bumi sama hartanya, nggak tolong sama Nabi Musa, nggak tolong. Coba kalau minta tolongnya sama Allah, tolongin. Begini saja kalimat sombong gitu. Umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, Nabi Nuh, semua itu minta syafaatnya sama Nabi, tawasulnya sama Nabi. Nah kita bukan tawasul lagi, diperhatiin sama Rasulullah. Oh, bukan tawasul lagi teman, diperhatiin, bahkan jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita jangan salahkan Rasulullah, jangan salahkan bila tidak dapat madadun nabawi, sirrun nabawi di 10 terakhir nggak dapat, jangan salahkan Rasulullah. Kalau di 10 terakhir kita nggak mendapatkan sirrun nabawi, sirrul ilahi wa sirrun nabawi, jangan salahkan Nabi Muhammad, jangan salahkan Allah, karena kitanya Allah berleha-leha, santai-santai gitu ya, nggak dapat sir Nabi Muhammad SAW. Wa innal qalba yamutu kazzari idza kathura 'alil ma'u, karena sungguhnya hati itu bakal mati seperti tanaman ini. Idza kathura 'alil ma'u, bila banyak kali atas darah, al ma'u oleh air. Tanaman kalau kebanyakan air mati, kalau kebanyakan sama hati, kalau banyak makanan dan minuman gitu seimbang normal. Pokoknya makan sekali aja, makan cukup sekali, pagi sekali, siang sekali, sore sekali, malam sekali, ya sama aja itu. Makan sekali aja. Pokoknya sekali cedok langsung kenyang, nyendok langsung, ya sama aja itu. Walaqad syabba dzalika ba'du shalihin, dan telah menyamakan akan demikian oleh sebagian orang saleh bi anil ma'idah gidir tahtal galib, bahwa perut atau lambung itu seperti gidir itu panci di bawah, seperti gidir yang ada di bawah hati. Taghlawal bukhar, di bawah kal gidir tahtal qalbi, tagla halnya menggolak, gidir yang menggolak. Wal bukharu yartafi ilaih, dan uapnya itu naik ke hati. Fakas rutul bukhar tukadirhu wa tusakh, maka banyaknya uap itu mengotori, mengerukkan hati dan mengotori gitu ya. Kalau panas taruh sakit apa tuasih,
Tusakhin panas. Kalau tukat dua tusakhimuhu ya mim. Tusakhim mim nun taskhim bermakna taswid, menggelapkan hati, buat kotor. Sini mim, mim. Kalau yang nun ganti di sini nun. Kalau tusakhin panas, itu tusakhimuhu itu mengot. Jadi kalau kenyang-kenyang hatinya jadi kotor, jadi hitam gelap. Asalnya tuh bermula yang kedua penyakitnya nih, anafikatratil akli, bahwasanya banyak makan, fitnatal a'dha, ada fitnah penyakit, ada fitnah anggota wahayanaha dan gerak-geraknya itu Allah wan bi'asaha, dan amat tergeraknya a'dha dan fudul untuk sesuatu yang fudul nggak ada faedah, wal fasad dan kerusakan, rusak. Fa innar rajul idza kana syab'ana bataran ishtahat 'ainuhu nazar, karena sungguhnya laki-laki itu bila ada laki-laki itu kenyang gitu ya. Kalau laki-laki itu kenyang, mau seseorang atau gimana? Kalau laki-laki itu perutnya kenyangan, maka ishtahat 'ainu batiran, batiran. Ada ianya enggak? Enggak ada. Bataran itu congkak. Buruk makanya. Syiddatul marah. Congkak, sombong. Kenyang, sombong, kan? Ishtahat 'ainuhu nazar, maka kepengen oleh matanya an-nazar akan melihat ila ma la ya'nihi min pada sesuatu yang tidak berfaedah, ya makan dia min haram yang dengan haram maupun atau yang butuh. Makanya kalau kenyang perutnya, matanya pengen lihat yang haram, yang cakep-cakep, yang bening-bening gitu ya. Pengen lihat yang gitu, yang mulus gitu pengennya. Wal uzun wal istima' ilaihi, dan kepengen telinga al-istima' akan mendengarkan ilaihi kepada yang haram, pengen dengerin yang haram atau ngedengerin yang futul. Wal lisan takalum, dan lisan pengen akan bicara. Wal farj syahwata, dan farji akan syahwat. Warijlu, dan kaki al-masya ilaihi, berjalan kepada kemana? Ke haram. Begitu kalau makan barang haram, apalagi kalau nyolong telur ayam kampung, nyolong kan haram. Oh itu farjinya gum terus, orang haram. Itu wal farj asyahwat. Kalau makan barang haram, kalau telur ayam kampung boleh miara, ya biasa. Kalau ayam kampung boleh nyolong, gum terus, syahwatnya gede tuh. Gitu tuh ya, wal farj asyahwat. Syahwat nambah syahwatnya 2 kali lipat. Gitu. Barang haram begitu ya, ntar malah kuat jadinya. Kulluha sakinatun hadiatun, semuanya itu di wa in kana ja'yan, jikalau ada ya perut, jikalau ada ya si rajul ja'in itu yang lapar, takunul a'dha kulluha sakinah, maka anggotanya semua itu tenang, diam, hadiahnya tenang. La tutmah ila syai', tidak melonjak kepada sesuatu dari yang semuanya tenang, terkontrol. Kalau kita lapar mah, tapi jangan terlalu lapar juga, emosi nantinya. Orang kalau kebangetan lapar, marah baik hawanya kan. Lapar maksudnya mah jangan terlalu kenyang, ya. Orang lapar mah lagi lemes, ngapain? Nggak mau ngapa-ngapain. Wala tunshidu lahu, dan tidak semangat ya Allah lahu bagi haram. Walaupun kalau Ustaz Abu Ja'far rahimahullah, dan telah berkata oleh Ustaz Abu Ja'far rahimahullah, innal badna udun, sungguhnya perut itu anggota, injahu syabi asyar al-'adha, jika dia lapar perut maka kenyang seluruh anggota. Kalau kenyang kan puas, diam tidur.
yakni taskunu bermaksud Abu Syah taskunu akan diam ya Allah pada talib kausan maka tidak menuntut ya Allah akan bisyain dengan sesuatu wa syabihan jika kenyang ya perut wajah ya perut ya selain maka lapar seluruh anggota wa jumlatul amri dan bermula jumlahnya perkaraan yaitu an af'ala rajuli wa aqwalihi ala hasabi ta'am syurabihi bahwa perbuatan laki-laki dan ucapannya itu tergantung makanan dan minum. Dakal haram kharajal haram jika masuk yang haram maka keluar haram, dan dakal fudul kharajal fudul jika masuk yang lebih enggak ada berguna kharajal fudul maka keluar fudul karena ta'am badul af'al seolah-olah makanan itu biji atau benih seluruh perbuatan wal af'al nabatun tabdu minhu dan bermula perbuatan itu tumbuh-tumbuhan yang nampak yang nampak minum daripada bezir. Asal satu bermula ketika penyakitnya nabi kata telah kilatul fahmi wal ilmi di dalam banyak makan kilatul fahmi dikit paham dan ilmu fa inal fitnah tatibul fitnah karena kenyang itu bisa menghilangkan akan kecerdasan walaupun sudah qadaran dan telah benar oleh Imam Darani rahimahullah taala jujur benar itu qala Sakira berkata Imam Darani tidak arata hajatan min hawaiji dunya wal akhirah wala ta'khul hatta taqdiha jika engkau menginginkan akan satu hajat dari hajat-hajat dunia dan akhirat maka jangan engkau makan hatta taqdiha sehingga engkau menunaikan akan hajat begitu. Kalau kita pengen hajat dunia akhirat, jangan makan hatta taqdiya sehingga kau tunaikan dulu hajat. Fa innal aqla yughayyirul aqal karena makan itu bisa merubah akal. Orang kalau kenyang udah berubah. Nah, ngaji pas makan kenyang tidur dah gitu ya. Wa hadza amrun zahirun dan bermula ini itu perkara yang zahir. Alimahu man ikhtabaru mengetahui akan hadza orang yang mencoba yamanhu akan hadza. Udah ini udah jelas dan bisa dibuktikan ini mah. Kalau kita punya hajat jangan makan dulu, tar dulu. Karena kalau udah makan berubah. Gitu habis makan pengen minum, habis minum pengen ngerokok, pengen ngopi. Berubah udah hajatnya lupa. Gitu ya. Ar-rabi'atu bermula yang keempat anna fi kasratil aqli qillatal ibadah yaitu bahwasanya banyak makan qillatal ibadah dikit ibadah. Orang kalau makannya banyak ibadahnya dikit enggak kuat. Fa innal insana idza aktsarul aqla thaqula badanu karena manusia itu bila banyak memperbanyak ya insan akan makan maka berat badannya naik bakal berat oleh badannya mughlabatu ainahu dan memperdaya akan dia oleh dua matanya ngantuk kalau banyak afatarat dan kendor anggota tubuhnya lemes oleh jimin husyun maka tidak datang darinya oleh sesuatu ini kita ada walaupun sungguh-sungguh ilan naum kecuali datangnya tidur al jifatul mulqah seperti bangkai yang dibuang kayak bangkai aja letak aja tidur. Walaqad qila dan sungguh telah dikatakan idza kunta qatinan fa'ud nafsaka zaminan jika engkau itu kenyang selalu kenyang fa'ud nafsaka zaminan maka atau fa'ud maka anggaplah itu melakukan dirimu zaminan anggap dirimu tuh orang yang lumpuh. Kalau ente kenyang lumpuh susah melakukan ibadah. Walaqad dzukira Yahya alaihi salam dan telah disebutkan dan sungguh tersebut dari Yahya alaihissalam anak iblis abadalahu bahwasanya iblis itu nampak bagi Yahya wa alaihi ma'alik dan atasnya iblis ma'alik ada gantungan ma'alik itu kayak jebakan gitu ya. Faqala lahu Yahya. Di situ habis ma'alik ada kalimat apa? Ada dalam kurungnya. Hah? Apa? Ma ya'liku bihil laham wa ghairuhu.
Mi'laq ma'alik ma yu'laq bi'illah, sesuatu yang digantungkan dengannya al-lahmu wa ghairuhu, daging dan selainnya, kayak garpu ya, buat nusur, buat gantung. As-sha'id a'laq as-sha'id waqa'a as-sha'id fi habalatihi, di situ dalam kurung a'laq as-sha'idu, orang yang buru. Waqa'a as-sha'id maksudnya menggantung oleh orang yang buru, maksudnya terjatuh oleh buruan di talinya sha'id. Faqala lahu Yahya, maka berkata bagi setan oleh Yahya, ma hadhi, apa ini jeratan jebakan ini? Faqala hadhi syahwat, buat menggantungin daging. Ini syahwat allati asfidu biha bani Adam, yang aku memburu dengan syahwatnya akan bani Adam. Faqala hal tajidu li syai'an, apakah kamu menemukan padaku pada ma'aliknya sesuatu? Qala, nggak bisa, kalau ente mah nggak bisa dijerat, nggak bisa digantung. Illa annaka syabi'ta dzata laila, kecuali bahwasanya kau itu kenyang di satu malam. Fatakalna ka anis sholat, maka aku beratkan akan kau dari sholat. Qala Yahya alaihi salam, la jurma anni la ashba' ba'daha abada. Kata Nabi Yahya, waduh kalau begitu enggak bakal kenyang-kenyang lagi lah. La jarama anni la aila adhkurun nasihah allati dzakara, pasti la jarama itu ya, gak ragu lagi bahwa aku tidak akan lagi kenyang setelah itu. Qala iblis, la jarama anni la ansahu bana, tahu gitu aneh gak nasihatin. Kata iblis, tahu gitu aneh gak ngasih tahu. Kata iblis, la jarama tidak ada kabanan nila ansahu, sungguhnya aku tidak menasihati setelahnya. Kalau gitu nggak mau nasihatin lagi ya. Data Laila ahadan, akan seseorang selamanya fa'adhi fi man lam yasma fi umri lail, maka bermula ini yang disebut itu pada orang yang tidak kenyang dalam seumurnya kecuali semalam doang. Tidak kenyang kecuali kaifa biman la yaju' fi umri lailatan, maka bagaimana dengan orang yang tidak lapar dalam seumurnya semalam, cuma mau fil ibadah, kemudian dia pengen ibadah. Qala Sufyan, berkata oleh Imam Sufyan, wa qala Sufyan, berkata oleh Imam Sufyan rahimahullah ta'ala, al-ibadah hirfah, bermula ibadah itu usaha, ibadah itu usaha. Wahanutuha al-khalwah, bermula tokohnya itu khalwat. Wa alatuha al-maja'ah, dan alatnya itu lapar. Kalau pengen bisa ibadah kudu lapar, makanya mah jangan banyak makan. Al-khamisatu, bermula yang kelima, anafi kasratil akli faqlu halawatil ibadah, bahwa di dalam makan itu hilangnya manisnya ibadah. Orang kalau banyak makan hilang manisnya ibadah dan nuntut ilmu. Kalau Abu Bakar Siddiq, karena nuntut ilmu kan ibadah, bahkan afdalul ibadah talabul ilm, paling afdalnya ibadah itu nuntut ilmu. Orang kalau makannya nggak tuh sah, nggak bakal menemukan kelezatan. Qala Abu Bakar Siddiq, berkata oleh Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ma syabi'tu mundu aslamtu, kata Sayyidina Bakar Siddiq, aku tidak pernah kenyang semenjak aku masuk Islam. Ya, la ajidu itu. Li'ajida, karena aku mendapati halawata ibadat Rabbi, karena aku sudah mendapatkan enak ibadah kepada Tuhan. Orang kalau udah rajin ibadah, dia nggak mau kenyang, karena bertentangan antara kenyang dengan ibadah. Nggak mau kenyang. Kalau udah rajin ibadah lupa sama dunia, lupa. Wama rawitu, dan tidaklah aku seger munzu semenjak aslam tu aku Islam istiaqan ila, karena aku sudah rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Wahadi sifatul mukasyifina, dan bermula ini sifat yang disebut itu sifatnya orang yang kasyaf. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu mukasyifan, maka adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu itu yang kasyaf. Wa ilaihi asyara, dan hanya kepada dia isyarat
dan kepada Abu Bakar isyarah oleh Rasulullah SAW bikaul dengan ucapan Nabi ma fadlakum Abu Bakar bi fadli shaumin wala salatin wa innama huwa bi syai'in waqara fi nafsih. Tidaklah mengungguli akan kalian oleh Abu Bakar dengan keunggulan puasa dan juga sholat, hanya saja bermula ia fadl Abu Bakar ini bi syai'in dengan sesuatu yang tetap di hatinya, keyakinan sama manisnya ibadah. Orang yang ngaji itu orang yang hatinya selalu terhubung dengan Rasulullah. Kalau kita udah nggak nikmat ngaji, itu bertanda dicuekin sama Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu sekejap pun nggak mau berpisah sama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu maunya sama Rasulullah, maunya sama Nabi Muhammad, karena isinya ngaji sama Nabi Muhammad, agama, nasihat Nabi, gitu ya. Nah, emang kita hidup nyari buat apa? Kita nyari muntang-manting, nyari dunia buat terhubung sama Rasulullah. Ketika kita terlena dengan dunia, terus Rasulullah dicuekin, siapa yang salah? Ngaji itu menghubungkan kita dengan Rasulullah. Kita muntang-manting nyari dunia, nyari nafkah buat terhubung ke Rasulullah. Udah dapat kita cuekin, bagaimana perasaannya? Kita ini ngaji itu buat terhubung dengan Rasulullah. Kita libur ngaji sama dengan kita nyuekin Nabi Muhammad, nyuekin orang tua nggak ditengok-tengok, gimana perasaannya? Nabi Muhammad dicuekin gitu. Emang kok Nabi Muhammad? Emang ilmu siapa? Kan tadi dibilang, emang kita ngaji ilmu siapa? Imam Ghazali jadi Imam Ghazali karena Nabi Muhammad. Kita begini karena Nabi Muhammad. Wali-wali gede jadi karena Nabi Muhammad. Gitu tuh ya, Nabi Muhammad. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan itu karena selalu berserta dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq kaya, saudagar, pengusaha, tapi sedikit pun tidak membuat hatinya terganggu untuk meninggalin Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman orang kaya, pengusaha. Sayyidina Abdurrahman bin Auf sedikit pun hatinya tidak ada terbesit pengen ninggalin Nabi Muhammad. Mungkin karena tujuan Nabi Muhammad. Nah, kita ngaji itu tujuannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lagi nasihatin kita. Yang hadir di sini termasuk kita dinasihatin sama Rasulullah. Begitu. Ketika itu nasihatin sama lagi dididik sama Nabi Muhammad. Oh, itu agama. Ada guru yang spesial aja, ada habib gede, ada kiai gede, kita masya Allah alim. Gimana sama Rasulullah? Kalau di hati kita ngerasa Rasulullah itu dekat, rohani kita nggak akan dia ninggalin ngaji. Inti dari semua itu ngaji. Orang kenal sholawat ngaji, kenal sholat ngaji, kenal umrah ngaji, kenal cari yang halal ngaji, kenal usahanya ngaji. Gitu tuh. Jangan sampai yang penting ditinggalin antara satu hal yang sepele. Coba aja kalau nggak percaya, tinggalin ngaji, maka akan menemukan ketidaknyamanan. Berarti dia udah gak nyaman sama Nabi, udah gak nyaman sama Rasulullah. Gitu. Orang yang gak ngaji udah gak nyaman sama Rasulullah. Waqala Darani, dan berkata Imam Darani, ahlama takunul ibadatu idzal tazaqabatni bidhari. Paling manisnya sesuatu yang adalah ibadah, ahlama takunul ibadah idzal tazaqabatni bidhari. Bila nempel perutku dengan punggungku. Coba gimana maksudnya? Bila perutnya nempel sama punggung diputar gitu. Maksudnya mah isyarat kepada menemukan kelezatan dalam keadaan itu. Maksudnya iltasaqa itu lapar. Orang kalau lapar, perut sama punggung tipis kan, bisa dipencet gitu tuh ukurannya. Berarti kata habis puasa kita ukur pakai ukuran perut, makin nambah apa makin kurang. Kalau puasa makin nambah, berarti gagal puasanya. Tapi kalau puasa bisa ngurangin, ngecilin perut, berarti puasanya berhasil. Nah, ini Rasulullah lagi nasihatin kita. Ini hampir semua ya.
Idzal tazaqa batni bil dhahri, kalau perutnya nempel sama punggung berarti kan kurus tuh. Itu paling lezat katanya. Ibadah paling lezat tuh kalau perutnya kecil. Kalau As-sadisu bermulai yang keenam penyakitnya anafihi, bahwa di dalam banyak makan khatarul wuqu' fi syubha wal haram, bahaya terjatuh dalam syubhat dan haram. Kenapa? Anal halal la ya'tika illa qutan, karena semua halal itu tidak datang ya hal akanmu kecuali qut, kan pokok halal dari qut. Walaqad ruwaina lin Nabi SAW, dan telah meriwayatkan kita dari Nabi SAW annahu qala, bahwasanya Nabi itu bersabda, kata Nabi, innal halala, sesungguhnya halal la ya'tika illa qut, dan tidak datang ya, itu tidak datang ya halal kecuali qut, makanan pokok. Wal haram ya'tika juzafan, makanan pokok, makanan yang hanya dibutuhkan saja, qut itu. Dan yang haram dan bermula yang haram itu datang ya haram akan juzafan. Juzafan itu enggak kira-kira ukuran yang tidak ada. Juzaf gitu ya, banyak tidak ada ukuran, gabrugan berarti juzafan. Kalau yang haram banyak, yang halal cuma yang dikit. As-sabi'atu bermula yang ketujuh, ana fi syughlal qalbi wal badani bi tahsil awalan, bahwa banyak makan itu hudulul halal nih, menyibukkan hati dan badan dengan menghasilkannya di permulaan. Wa bi tahiyatihi tsaniyan, dan menyediakan fudulul halal yang kedua. Tsumma ya'kuluhu tsalisan, kemudian dia makan akan fudulul halal hal yang ketiga. Tsumma bil faraghi anhu, kemudian dengan selesai darinya fudul halal. At-takhallus rabi'an, dan selamat yang keempat. Bisalaman, dan dengan selamat dari fudul halal. Yang kelima, awalnya berat, bi'antab duminu afatun fil badan, bi'antab dua, ya, bahwa nampak darinya oleh afat di dalam badan. Dari apa? Fudul halal. Orang kalau banyak makan halal keberlebihan, penyakit timbul. Bal afatu ailan fi dunia, bahkan afat dan penyakit di dunia. Walaqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'in al-bardah, bermula asal pangkal setiap penyakit itu adalah al-bardah, kenyang. Saya bardah itu kenyang, lahap, yakni at-tukhama, bermaksud Nabi akan tukhama, apa? Lahap. Waslu kulli dawain al-azamah, dan bermula asal tiap-tiap obat itu lapar. Kalau pengen ngobatin itu lapar. Makanya orang mau dioperasi dulu nggak makan. Masa orang mau operasi makan dulu? Mesen McD, mesen burger, mesen ini, mau operasi ya enggak, suruh diem dulu. Yaknil ju'al himyah, bermaksud Nabi akan lapar, wal himyah, dan menjaga. Wan Malik bin Dinar, dan dari Malik bin Dinar, annahu kana yaqulu, bahwa Malik bin Dinar itu berkata, Malik bin Dinar, ya haula'i, wahai orang haula itu isim isyarah buat jamaah, orang-orang, laqad ikhtaltu ila al-khala'i hatta istahitu min rabbi, sungguh aku bolak-balik ke kamar mandi sampai aku malu dari Tuhanku, bisababika, terhadap aku dengan sebab banyak madang. Ini ini mengindir, bukan berarti Malik bin Dinar banyak makan. Nih kita bolak-balik kamar mandi gara-gara banyak makan. Ini cuma nasihatin kita sampai malu sama Tuhan banyak makan. Fayalaita, kiranya Allah ja'ala rizki bi hasatin amusuha tamut. Barangkali kira-kira semoga bahwasanya Allah itu menjadikan Allah akan rezekiku dalam hasah, batu yang aku kenyot, akannya hasah hatamu hingga aku mati. Kalau bisa merezekinya udah batu aja dikenyot-kenyot sampai mati gitu, dah ketimbang makan terus.
Hatta mautu malabuda fi hadil jumlati, kemudian tidak mesti tidak dalam ini jumlah mintalabid dunia, dari nyari dunia dan tamak kepada manusia. Ngarap akhirnya kan, ngarap pada manusia, nyari dunia, ngarap watadil waqt, dan membuang-buang waktu, bisa berpikir dengan sebab banyak makan lam yakfa, seperti tidak sama lima. Asaminatu bermulai ke-8, ma yanaluhu min umur akhirah syiddat sakal maut, perkara yaitu perkara yang meroleh akannya daripada yang akan dia menimpa min umur akhir, dari urusan akhirat, syiddat sakaratul maut, dan sangatnya sakaratul maut. Sakaratu mabuk, sakaratul maut sangat kalau orang banyak makan. Waruya bil akhbar, dan diriwayatkan di dalam hadis anna syiddat sakaratul maut ala qadri ladzatid dunia, bahwasanya sangatnya sakaratul maut itu atas kadar kelezatan dunia. Makin dia menikmati dunia makin pedih. Kalau orang udah dunianya udah biasa, ketika sakaratul maut itu udah enteng, udah nggak biasa. Kan yang pedih mau berpisah. Ketika dunia ini dicintai, tentu berpisah ya sedih, sakit. Makanya jangan terlalu iniin kelezatan faman aktsar min hadza aktsarlahu min tilka, barang siapa yang memperbanyak isiman min hati dari lazat di dunia, aktsarlahu memperbanyak iman lahu baginya min tilka, daripada itu syiddah. Kalau banyak makin sakit pula, makin banyak makin sakit, makin banyak yang ditinggalin, maka obat hati itu zuhud. Jangan terikat oleh dunia hatinya, seadanya enggak, hati enggak gimana-gimana. Andai kata mati terpisah hilang dunia biasa aja, orang enggak ada ikatan. Yang sakit kan udah cinta banget sama dunia, putus ceder aja, sakit. Maka dari itu kurangi hubungan dengan dunia biar nggak sakit kalau terputus sama dunia, gitu ya. Andai kata mati pun nggak sakit, nggak menjadi beban ketika sakaratul maut. Yang jadi beban kalau dunia. Kalau dunia nempel di hati, bukan berarti nggak punya dunia nempel di hati. Oh berat itu. Makanya doa Imam Haddad baca terus habis sholat, Allahumma akhriz min qalbi kulli qadar dunia itu. Allah keluarkan dari hatiku semua tentang dunia, keluarin dah, bodo amat begitu, santai aja. Wa kullu mahallin lil khalqi yamilu bila ma'asiyati, itu semua tempat di hati yang membuat aku cenderung kepada maksiat. Wa kullu mahallin yamil Fakula mahalim lil khalqi yamilu bila ma'asyatik au syukulah ita'atik. Ayo gitu tuh. Hatta yakula baini wa baina ta'akuk bima'rifatikal khasu mahabbatil khasu, hingga ngalangin hatiku untuk merasakan cinta kepadamu ya Allah. Dunia itu ngalangin cinta kita sama Allah sama Rasul. Dunia itu menghalangi ketulusan kita sama Allah dan Rasulullah. Orang kalau ada dunia dia tinggal bakal tulus sama Nabi Muhammad, gitu ya, nggak bakal tulus sama Rasulullah. Orang kalau tidak tulus cintanya sama Nabi Muhammad SAW berarti pengkhianat. Mengapa pengkhianat? Nabi sudah tulus sama kita, belum lahir udah dicintai. Saking kelewat cintanya Nabi itu minta diselamatin semua umat Nabi. Kitanya yang kagak tulus sama Nabi Muhammad. Nabi itu udah menaruh cinta lebih dulu, cintanya lebih dulu sebelum kita, lebih tulus, lebih dari orang tua, lebih dari guru, lebih dari siapapun. Kitanya udah tulus sama Nabi Muhammad SAW. Timbang suruh ngaji ogah, timbang suruh duduk, suruh ngumpul sama ruhani ya Rasulullah, bukan nama saya, bukan suruh ngaji mana, saya nggak punya ilmu, gitu ya. Suruh duduk biar sir dan rohani Nabi Muhammad SAW nyatu. Ogah, gitu ya. Kamu gak punya ilmu, saya manusia biasa, banyak dosa, banyak maksiat, gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW itu ingin berjumpa, nyapa rohaninya. At-tasiyatu bermula yang ke-9, nuqsanu thawfil uqbah, itu kurangnya pahala di akhirat. Kalau ta'ala adhabun thaibatukum fi hayatikum dunia, kalian menghilangkan thaibatikum, akan keenakan kalian di kehidupan kalian dunia, wastamta'tum, dan kalian bersenang-senang di dunia. Wal yauma tujzauna adzabaluni, maka hari ini kalian dibalas adzabaluni dengan sekta yang menghinakan.
bima kuntum dengan sebab apa yang adalah kalian itu menyombongkan sombong di muka bumi bil akhir dengan tanpa hak. Bima kuntum tafsukun wa bima kuntum tafsukun wa bima kuntum tafsukun, dan dengan apa yang adalah kalian itu fasik kan, berbuat dosa. Kharij an ta'ah fa innahu biqadri ma ta'khudhu min al-dunya yang kusulaka min ladatil akhirah. Ingat, sesungguhnya keadaan biqadri ma ta'khudhu min ladatil dunya yang kusulaka min ladatil akhirah, dengan seukuran apa yang kamu dapat, apa yang kamu ambil dari kelezatan dunia, maka berkurang maka jatahmu dari kelezatan akhirat. Kalau di dunia ini sudah mendapatkan kenikmatan, di akhiratnya kurang. Apa yang kau ambil dari kelezatan dunia gitu loh, pengennya lazat mulus, gak mau orang open ngaji, orang urus, yang penting saya mau lazat hidup, mau happy fun gitu ya, nggak mau seneng-seneng aja, nggak nurut sama ajaran Nabi, dengerin ajaran Nabi ogah, ya udah jatahnya dicabut. Bukti nggak usah di akhirat, di dunia aja udah dikurangin, ya kan, dikurangin ibadahnya, dikurangin ngajinya, udah terbukti omongan Allah benar semua dikurangin jatah-jatahnya. Oleh hadal makna, dan bagi ini makna Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala lama arada dunia ala nabiyina sallallahu kalahu, bahwasanya Allah Ta'ala tatkala menawarkan dunia atas Nabi, nyodorin dunia kalahu, maka berkata Allah ya kalahu, berkata kan Nabi gitu. Nabi Allah nyodorin dunia ke Rasulullah. Habis itu ngomong begini, qala lahu, nggak ada hunya tuh ya, nggak ada hunya, qala lahu ya, qala lahu, yang ada hunya coret nih, kitab ini ada hunya, qala lahu, jangan ada hunya, qala lahu. Maka berfirman Allah pada Nabi Muhammad, ngomong begini, wala angkusuka min akhiratika syai'an. Ente mau dunia ya Rasulullah, mau dunia, dan ente gak berkurang jatahnya di akhirat, dan tidak mengurangi, aku akan tahu dari akhiratmu syai'an, akan sedikitmu. Khassahu bidzalik, mengkhususkan Allah akannya Nabi bidzalika dengan itu, la angkusuka, padahal maka menunjukkan ala anna li ghairihi nuqsan, bahwa atas bahwasanya bagi selain Nabi an-nuqsana kurang. Kalau selain Nabi berkurang, kalau dikasih dunia kalau dikasih nikmat berkurang jatahnya di akhirat. Illa ayyatafaddala Allah 'alaika bidzalik, hanya saja kecuali bahwa menganugerahkan oleh Allah atasmu bidzalika dengan itulah aku, kecuali memang dikasih juga sama Allah dunianya kaya, akhiratnya kaya. Walaqad ruya, dan sungguh diriwayatkan anna Khalid bin Walid adhafa Umar bin Khattab, bahwasanya Khalid bin Walid itu menyambut adhafa itu nyuguhin akan Umar bin Khattab, wahaya alahu ta'aman, dan menyediakan Khalid bin Walid menyediakan makanan bagi Umar. Faqala Umar, maka berkata Umar, hadza lana, ini buat kita. Khalid bin Walid, ini buat kita. Fama lil fuqara'il muhajirin, buat orang yang fakir yang dari kaum muhajirin mana? Alladzina matu, yang mati, walam yashbih, dan belum kenyang, min khubzi syair, dari roti syair. Gitu. Jadi Khalid bin Walid mampir ke Sayyidina Umar, disediain. Ya, wahai alatun waqala, kata Umar, hadza lana, ini buat kita. Khalid, ini buat kita makanan enak nih. Iya. Wahai Khalid lahu li Umar, kata Umar, ini buat kita. Terus buat orang fakir yang udah mati, yang belum kenyang, makan apa mereka? Kata Khalid,
Qala, berkata Khalid, lahumul jannatu ya amirul mu'minin, mereka dapat surga wahai amirul mu'minin. Qala Umar berkata, la infazu bil jannah wa kana hadha hadzuna min adina faqad baunan mubina. Jika mereka memperoleh mendapatkan dengan surga, dan ini makanan roti maksudnya, hadzuna min dunya itu hadzona itu bagian kita dari dunia, wala wa kana hadza hadzuna min dunya faqad banu hadzon, jadi khabar kana faqad banu, maka setungguh mereka telah berpisah dari kita dengan perpisahan yang sangat jauh, yang nyata. Beda banget berarti, kita mendapat makanan, mereka mendapat jatah surga. Waruya, dan diriwayatkan anna Umar radhiyallahu anhu atau syai'an fada'a bima'in fa'adahu rajulun idahu, bahwasanya Sayyidina Umar itu haus di suatu hari, maka memanggil Sayyidina Umar dengan air, minta air. Fa'atahu rajulun dawatan, maka mengasih akan memberi akan Umar oleh silakan wadah fiha ma'un nubida fi tamaratun, di dalam wadah itu ada air yang di nubida dibuangkan, yang ditaruh, diletakkan, dibuang kepadanya wadah tamaratun beberapa korma. Walamma qarraba Umar, maka tatkala mendekatkan akan idawah Umaru oleh Umar, ya, min fihi dari mulutnya, pas mau diminum, wajadal mabari dan hilma, maka merasakan oleh Sayyidina Umar alma akan air bari dan akan yang adem, haluan yang manis enaknya. Fa'amsaka, maka menahan di maqala, oh gitu, maka berkata Umar, aduh, kata Sayyidina Umar, faqala, maka berkata Umar, faqala rajul, maka berkata rajul, wallahi demi Allah, ma alautuhu halawatan ya amirul mu'minin, ma alautuhu halawatan, demi Allah, ma alautuhu tidaklah aku mengurangi akan air, halawatan apanya, manisnya, nggak berkurang manis enaknya ya amirul mu'minin. Kalau Umar, kan air nggak kurang, ngapa berhenti, ngapa diem, enak air lagi diminum enak ya, ngapa diem. Kalau Umar, kata si Umar, dzalikal ladzi mana'ani, justru itu karena enak itu yang membuat aku berhenti dari air. Waihak, duh, laulal akhirah la syaraknakum fi ansyikum, kalau bukan karena negeri akhirat, aku akan menyamai kalian, menyamai kita dalam kehidupan kalian. Pakaiannya semua sama, karena saya mengingat akhirat, takut berkurang jatah di akhirat, maka ya udahlah sederhana aja. Jadi orang yang di dunianya berlebihan, di akhirat berkurang jatahnya. Al-Ansyuratu, bermula yang ke-10, Al-Habsu wal Hisab, ditahan, dihisab, dicela, walum dicela, wa ta'ir dipermalukan, fitarikil adab, dalam ninggalin adab, fi akhdil fudu, dalam mengambil sesuatu yang fudul, wa talabi syahwat, dan mencari syahwat. Wa inna dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun wa zinatuha ila tabab. Dunia, sesungguhnya dunia, halaluha, yaitu bermula halalnya dunia itu hisab. Dunia maka yang halal dihisab, wa haramaha, dan haramnya, wa haramuha, dan haramnya dunia itu siksa. Wa zinatu, perhiasan dunia itu ila tabab, sampai terputus. Fahadhihi jumlatul asyarah, maka bermula ini yang disebut itu jumlah yang 10. Wafi ada hakifah, itu dalam salah satunya cukup liman nadhorina, bagi orang yang memikirkan iman bagi dirinya. Alaika yu'al mujtahid bil ihtiyat, maka wajibkan olehmu wahai orang yang sungguh-sungguh, bil ihtiyati, dengan hati-hati, al-baligi, yang sangat berkuti dalam makanan, la taqa'a, agar tidak terjatuh engkau fi haramin, pada satu yang haram, syubhat dan syubhat, pada zamukal azabu, maka tetap akan mulai siksa. Tsumma bil ikhtisari minal halali, kemudian dengan mengurangi dari barang halal, alam yakunu uddatan al ibadat, apa yang adalah yang itu bekal atas ibadatullahi ta'ala, fala taqa'u fi syarrin, maka tidak terjatuh engkau di dalam kebaikan, di dalam keburukan, wa tabqa bil habzi, maka tetap engkau dalam bertahan. Wallahu wali taufik, dan bermula Allah itu yang mengurusi taufik, memberi taufik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حسرتي طال البعاد والليالي تقضت بالسدود، مر عمري ولا نلت المراد من تلاقيك يا زين الوجود. هل ترى عندي يا نور الفؤاد عيشنا ذاك الأول بايعود، إن قلبي تولاه الحزن متولت ليلات الهنا. في إلهك عوض عن كل شيء، لا تأسف على ما قد مضى. خلي لو إنا شك ولي عن سبيل السلامة هو الرضا. والذي عنك يطرح كل عين، إنما هو سكونك للقضاء. والمواهب جميعا والمنن تحت حسن الرجاء فاخطط هنا. هذه الدار ما فيها سرور، قد تصفو عن إخلاط الكدار. كل من حبها عقله يدور في خلال المزابل والجذاب. لا تعرج على دار الغرور، واجتنبها ووافق من صبر. واجعل الزهد زادك والوطن، فهو رأس السيادة والغنى. والحمد لله رب العالمين.